Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Hairunisa Astari dari jurusan akuntansi. Kita di sini akan mempelajari materi yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, yaitu sistem transaksi akuntansi. Materi ini penting untuk dipelajari karena merupakan ilmu yang menjadi fondasi utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Tanpa sistem transaksi yang baik, perusahaan akan kesulitan dalam menjaga akurasi data dan transparansi laporan. Nah, dalam video ini kita akan membahas mulai dari konsep sistem transaksi akuntansi, prinsip dan komponen sistem transaksi akuntansi, jenis-jenis sistem transaksi akuntansi, siklus dan proses pemrosesan transaksi, dan yang terakhir, manfaat, tantangan, dan etika dalam sistem transaksi akuntansi. Yang pertama, konsep sistem transaksi akuntansi. Nah, sistem transaksi akuntansi dapat kita artikan sebagai rangkaian prosedur yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, memproses, menyimpan, dan melaporkan transaksi keuangan. Tujuannya agar data transaksi yang semula hanya berupa angka-angka bisa diubah menjadi informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Nah, sistem transaksi akuntansi ini memiliki sejarah ya. Jadi, sejarah perkembangannya itu bisa kita bagi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, sebelum abad ke-20, yang dimana semua pencatatan dilakukan secara manual di buku jurnal dan buku besar. Metode ini sederhana, tetapi sering lambat, sulit dicetak ulang, dan rentan kesalahan hitung. Kemudian, awal abad ke-20 yang dimana mulai digunakan sistem mekanik, misalnya mesin kasir dan mesin hitung. Sistem ini membantu transaksi harian tetapi belum bisa langsung menghasilkan laporan keuangan. Kemudian, sekitar tahun 1970 sampai 1990-an lahirlah sistem terkomputerisasi, yaitu dalam bentuk software seperti Peachtree, MYOB, dan Jahir mulai digunakan untuk mencatat dan menghasilkan laporan secara otomatis. Meski begitu, sistem ini masih terbatas offline. Lalu, memasuki tahun 2000-an, berkembanglah sistem berbasis jaringan atau online yang memanfaatkan internet dan cloud computing. Transaksi bisa diproses real-time sehingga manajemen bisa memantau dari mana saja. Kemudian tahun 2010-an lahir sistem terintegrasi atau ERP seperti SAP dan Oracle yang menghubungkan data antar bagian perusahaan secara langsung. Kemudian di era tahun 2020 hingga sekarang, kita memasuki era digital modern, di mana sistem transaksi akuntansi sudah terhubung dengan e-payment, kris, e-wallet, bahkan blockchain dan artificial intelligence atau AI. Dengan demikian, perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem transaksi akuntansi selalu beradaptasi dengan teknologi dan kebutuhan zaman.
Kemudian pembahasan yang kedua yaitu prinsip dan komponen sistem transaksi akuntansi. Terdapat 3 prinsip utama yang harus diperhatikan dalam sistem transaksi akuntansi. Yang pertama, sistem konsistensi, di mana metode pencatatan dan pelaporan harus diterapkan secara tetap dari periode ke periode, agar laporan keuangan bisa dibandingkan dengan mudah. Misalnya, jika perusahaan menggunakan metode FIFO dalam penilaian persediaan, maka metode ini tidak boleh diganti setiap tahun tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang kedua, prinsip materialitas. Artinya, hanya informasi yang penting dan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan yang perlu dicatat secara detail. Misalnya, kesalahan Rp1.000 mungkin tidak terlalu berpengaruh, tetapi kesalahan 1 miliar jelas sangat material. Kemudian yang ketiga, prinsip kehati-hatian, atau bisa juga disebut konservatisme. Artinya, dalam akuntansi, kita tidak boleh melebihkan pendapat atau aset, dan tidak boleh meremehkan beban atau kewajiban. Contohnya, piutang yang berisiko tidak tertagih harus dicatat sebagai cadangan kerugian piutang. Kemudian, komponen sistem transaksi akuntansi. Nah, setelah kita memahami konsep dan prinsip dasar, kita masuk ke pembahasan mengenai konsep sistem transaksi akuntansi. Secara umum, terdapat 4 komponen utama. Yang pertama, masukan atau bisa juga disebut input, yaitu data transaksi yang menjadi bahan awal dalam sistem. Input ini bisa berasal dari dokumen sumber seperti nota, faktur, kwitansi, ataupun bukti kas masuk dan keluar. Pada era modern, input juga bisa berasal dari alat bantu digital seperti barcode, scanner, atau QR code yang mempermudah pencatatan. Kemudian yang kedua, processing atau pemrosesan. Pada tahap ini, data transaksi diolah sesuai dengan standar prosedur akuntansi, mulai dari pencatatan di jurnal, pemostingan ke buku besar, hingga penyusunan neraca saldo. Pemrosesan ini bisa dilakukan secara manual, terkomputerisasi, hingga real-time dengan sistem berbasis jaringan. Kemudian yang ketiga, penyimpanan. Semua data hasil pemrosesan disimpan baik dalam bentuk arsip fisik seperti dokumen kertas maupun dalam bentuk digital di database komputer atau cloud. Penyimpanan ini penting untuk keperluan audit, rekonsiliasi, ataupun pemeriksaan di kemudian hari. Dan yang terakhir itu adalah keluaran atau bisa juga disebut output. Ini adalah hasil dari sistem transaksi akuntansi berupa informasi keuangan yang sudah diolah, misalnya laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, maupun laporan manajerial lainnya. Output ini menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi, secara singkatnya nih, komponen sistem transaksi akuntansi berjalan dari input, lalu diproses, disimpan, hingga akhirnya menghasilkan output berupa laporan yang bermanfaat. Kemudian
Kemudian pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis sistem transaksi akuntansi. Sistem transaksi akuntansi dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan cara pencatatannya. Nah, saat ini terdapat beberapa jenis sistem transaksi akuntansi. Yang pertama ada sistem manual, yaitu pencatatan transaksi dilakukan dengan tangan menggunakan buku jurnal dan buku besar. Kemudian yang kedua sistem terkomputerisasi, yaitu pencatatan dilakukan menggunakan software akuntansi di komputer. Kemudian yang ketiga, sistem berbasis jaringan atau online, yang memanfaatkan internet dan kemungkinan pencatatan real-time. Keempat, sistem terintegrasi atau biasa disebut ERP, yang menghubungkan berbagai bagian perusahaan dalam satu sistem. Kemudian yang kelima yaitu sistem transaksi elektronik, yaitu pencatatan transaksi yang langsung terhubung dengan sistem pembayaran digital seperti e-wallet ataupun QR code. Kelima jenis ini menunjukkan bahwa sistem transaksi akuntansi dapat diterapkan dengan berbagai cara sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya, siklus dan proses pemrosesan transaksi. Sistem transaksi akuntansi berjalan dalam 4 siklus utama, yaitu yang pertama siklus pendapatan, meliputi transaksi penjualan hingga penerimaan kas. Yang kedua, siklus pengeluaran, mencakup pembelian barang atau jasa hingga pembayaran kepada pemasok. Yang ketiga, siklus produksi, yaitu mengelola bahan baku menjadi produk jadi pada perusahaan manufaktur. Kemudian, yang keempat atau yang terakhir, siklus keuangan, yaitu pendanaan perusahaan termasuk penerbitan saham atau pembayaran pinjaman. Keempat siklus ini membentuk siklus akuntansi yang lengkap mulai dari ketika perusahaan mendana, yaitu siklus keuangan, kemudian digunakan untuk operasional, yaitu siklus produksi dan pengeluaran, hingga menghasilkan pendapatan, yaitu siklus pendapatan. Selain siklus, ada pula proses pemrosesan transaksi yang penting untuk dipahami. Proses dalam pemrosesan transaksi dapat dilakukan dengan beberapa metode pelaksanaan. Metode ini dipilih sesuai kebutuhan perusahaan dan teknologi yang digunakan. Terdapat 3 metode, yaitu yang pertama adalah batch processing. Pada metode ini, transaksi langsung diproses satu persatu. Pada metode ini, transaksi tidak langsung diproses satu persatu, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu lalu diproses secara bersamaan pada waktu tertentu. Misalnya, dalam penggajian karyawan, data absensi dikumpulkan selama sebulan penuh, lalu di akhir bulan diproses sekaligus menjadi slip gaji. Kelebihannya, efisien untuk transaksi yang berulang dan bersifat massal. Kekurangannya, informasi tidak bisa langsung diperoleh secara real-time. Kemudian metode yang kedua yaitu metode real-time processing. Berbeda dengan batch, pada metode ini setiap transaksi langsung diproses pada saat itu juga. Contohnya nih, saat kita belanja di supermarket, begitu barang di-scan, di kasir harga langsung muncul. Stok otomatis berkurang dan total penjualan tercatat. Kelebihannya,
data selalu up to date. Kekurangannya butuh proses yang lebih canggih dan stabil. Lalu metode yang ketiga yaitu online processing. Pada metode ini, transaksi diproses melalui jaringan internet atau sistem berbasis cloud. Contoh paling mudah adalah transaksi di marketplace atau internet banking. Begitu kita melakukan pembayaran, sistem langsung mencatat penjualan, mengurangi saldo, dan mengirim secara otomatis. Kelebihannya bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Namun, tantangannya ada pada keamanan data dan ketergantungan pada jaringan internet. Kemudian, dalam proses pemrosesan akuntansi terdapat dua teknik utama, yaitu yang pertama transkrip ganda atau double entry system, yaitu setiap transaksi selalu dicatat minimal pada dua akun debit dan kredit dengan jumlah yang sama. Contohnya, ketika perusahaan menjual barang senilai 5 juta rupiah secara tunai, kas dicatat di debit, sedangkan penjualan dicatat di kredit dengan jumlah yang sama, yaitu 5 juta rupiah. Kemudian, teknik yang kedua yaitu validasi data, yang mana prosesnya ini memastikan bahwa transaksi yang dicatat benar, sah, dan sesuai dengan dokumen sumber. Tanpa validasi, laporan keuangan bisa menyesatkan. Validasi ini dilakukan dengan memeriksa bukti transaksi, otorisasi, hingga rekonsiliasi dengan catatan lain. Tujuannya agar tidak ada kesalahan pencatatan yang bisa mempengaruhi laporan keuangan. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu manfaat, tantangan, dan etika dalam transaksi akuntansi. Manfaat dan tantangan dalam perkembangan sistem transaksi akuntansi. Jadi, sistem transaksi akuntansi itu pastinya memberikan banyak manfaat. Di antaranya itu adalah meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses pembuatan laporan, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Bahkan dengan sistem modern, keamanan data lebih terjamin berkat adanya backup digital. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan, misalnya masih ada risiko kesalahan input, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi, serta risiko keamanan data pada sistem berbasis online. Tantangan lainnya adalah resistensi pengguna, yaitu pegawai yang enggan beradaptasi dengan sistem baru serta ketergantungan pada teknologi, di mana gangguan jaringan atau listrik bisa menghentikan proses pencatatan. Nah, dalam menjalankan sistem transaksi akuntansi, etika juga pastinya sangat penting ya. Ada tiga hal utama yang harus dijaga dalam menjalankan sistem transaksi akuntansi, yaitu yang pertama integritas dan kejujuran. Yang mana mencatat transaksi harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak boleh dilebihkan atau bahkan dikurangi. Kemudian yang kedua, kerahasiaan dan keamanan data, yaitu menjaga agar informasi keuangan tidak disalahgunakan atau dibocorkan.
Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap standar dan aturan. Yang mana menjalankan sistem transaksi akuntansi ini harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta kode etik profesi. Etika ini sangat penting agar sistem transaksi akuntansi tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga dapat dipercaya secara moral. Oke, baiklah. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem transaksi akuntansi adalah fondasi utama dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sistem ini berkembang dari manual hingga digital modern, memiliki prinsip dan komponen yang jelas, serta memberi banyak manfaat meski juga menghadapi tantangan. Dengan penerapan yang tepat, sistem transaksi akuntansi tidak hanya membantu perusahaan menjaga keakuratan laporan, tetapi juga mendukung transparansi dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, memahami sistem transaksi akuntansi sangat penting, baik bagi akuntan maupun bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia bisnis. Demikianlah pembahasan kita pada video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang sistem transaksi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri. Terima kasih.